أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang nikmat-nikmatnya selalu Ia berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melakukan salat 5 waktu, dan yang habis kita laksanakan adalah salat maghrib, kemudian disusul dengan salat sunnah, kemudian disusul dengan majelis ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu semua menjadi sebab untuk semakin kuatnya iman kita, semakin kokohnya iman yang ada di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya keimanan di dalam dada-dada kalian bisa luntur, bisa pudar sebagaimana lunturnya baju-baju kalian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaharui, memperkuat keimanan yang ada di dalam dada-dada kalian. Maka di antara sebab terbesar yang keimanan kita akan semakin kuat, semakin menjulang tinggi adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari ilmu syar'i yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu, dan ilmu apabila ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam ucapan para ulama, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi, mempelajari, mencari, berburu ilmu syar'i, ilmu agama Allah yang bersumber dari wahyu ilahi, faridatun, adalah sebuah kewajiban, sebuah kefarduan ala kulli muslimin, bagi setiap kaum muslimin. Nah, kemudian pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun Islam, dan alhamdulillah telah kita baca, kita jelaskan semampu kita rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah. Satu poin terakhir berkaitan tentang ini yang ingin kita sampaikan. Syahadat yang atau rukun Islam yang pertama tersusun dari 2 kalimat. Kenapa itu dijadikan satu rukun dan tidak dijadikan 2 rukun? Kenapa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad Rasulullah dijadikan satu rukun, tidak dijadikan 2 rukun? La ilaha illallah 1, Muhammad Rasulullah 2, salat 3, dan seterusnya. Para ulama menjelaskan, ya kawan, karena 2 hal ini adalah syarat diterimanya ibadah seseorang. Ibadah seorang tidak akan baik,
dan tidak akan benar kecuali apabila terbangun di atas dua pilar ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Keikhlasan itu terkandung pada syahadat la ilaha illallah. Sedangkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW ini terkandung pada syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dari situlah, dan masih ada sebab-sebab yang lain, dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun dalam rukun Islam. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah wa dalilus salati waz zakati, dan dalil tentang salat, zakat, dalil yang menunjukkan bahwa salat, zakat termasuk rukun Islam. Wa tafsiru tauhid, dan sekaligus penjelasan tentang tauhid. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala agama, amal ibadah. Ini perintah yang Allah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita, kepada kita, dan kepada umat-umat yang akan datang setelah kita. Mereka dahulu tidaklah diperintah dengan perintah apapun kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah, dan mengikhlaskan ibadah-ibadah mereka, agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa'a, dalam keadaan lurus, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salat, dan agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ini dalil bahwa salat merupakan rukun Islam, begitu pula zakat. Salat ya ikhwan, secara bahasa maknanya adalah halaqah satu. Apa salat secara bahasa? Mana halaqah satu ini? Hilang. Halaqah dua. Atau SMP yang mau jawab? Salat secara bahasa artinya ad-doa, doa. Salat secara bahasa artinya doa. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan dan menambah harta mereka. Wasalli alaihim, dan salatlah kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu kepada mereka adalah ketenangan untuk mereka. Apa makna salat di sini? Para ulama menjelaskan salat di sini maknanya adalah doa. Jadi ketika seorang diberikan sedekah,
diberikan doa, disyariatkan untuk diberikan doa lagi. Diberikan sedekah atau zakat, disyariatkan bagi yang diberi untuk mendoakan orang yang memberi. Jadi bukan maknanya habis diberi sedekah, tunggu Pak, saya mau sholat dulu, kamu di depan Allahu Akbar. Bukan. Tapi maknanya didoakan dengan kebaikan. Adapun secara syar'i, salat adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatin bit takbir muhtatamatin bit taslim. Beribadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang sudah maklum, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ini salat. Perinciannya nanti di pelajaran fikih, bukan sekarang waktunya. Kita hanya ingin memberikan tarif-tarif pengertian dasar. Kemudian zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya an-numu waz-ziyadah wat-taharah. An-numu waz-ziyadah wat-taharah. Bertambah dan kesucian. Zakat secara bahasa artinya bertambah dan kesucian, kebersihan. Adapun secara syar'i, zakat adalah hissatun muqaddaratun min malin makhsusin fi waqtin makhsusin ila asnafin makhsusatin. Bagian yang sudah ditentukan, dari macam-macam harta yang khusus. Tidak semua harta, tapi harta-harta yang khusus sudah ditentukan oleh syariat sebagai harta yang wajib dizakati. Dikeluarkan pada waktu yang khusus, waktu yang sudah ditentukan. Nggak boleh sembarangan, mau zakat, nggak bisa, harus ada waktunya. Dari haul, nisab dan yang lain. Kemudian ila asnafin makhsusah, yang disalurkan kepada orang-orang khusus. Tidak semua orang dapat. Itu zakat. Zakat adalah bagian tertentu yang sudah ditentukan dari harta atau jenis-jenis harta yang khusus yang dikeluarkan pada waktu yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Perinciannya di pelajaran fikih, bukan sekarang. Karena sekarang bukan masalah itu, tapi yang jadi pokok adalah kita mengenal bahwa salat, zakat merupakan rukun Islam. Salat yang dimaksud adalah salat yang 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Salat 5 waktu ini ya ikhwan merupakan ibadah yang sangat agung. Rukun Islam yang paling tinggi setelah 2 kalimat syahadat. Sebuah ibadah yang Nabi SAW jadikan garis pembatas antara keimanan dan kekufuran. Siapa yang tidak sholat, maka dia orang kafir. Siapa yang sholat, dia seorang mukmin. Maka hati-hati, dijaga betul. Jangan main-main dengan sholat ini. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Dan sholat merupakan tiangnya agama. Dan sholat adalah apa?
sebuah ibadah yang kalau kita melakukannya dengan benar, betul-betul kita iqomahkan, tegakkan, akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat merupakan sebuah ibadah yang kalau kita betul-betul mau menjaganya, Allah jamin rizki kita selama di dunia. Dan sholat ya ikhwan, 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali sholat. Sholat adalah ibadah yang sehari semalam cuma 5 kali, tapi pahalanya 50 kali sholat. Dan masih banyak fadilah dan keutamaan sholat. Itu diantaranya. Maka perhatikan sholat ini. Sholat adalah sesuatu yang sangat agung di dalam hati seorang mukmin, sampai Nabi SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Maka jangan kita malas, bosan, nggak mau sholat. Orang yang malas sholat itu orang-orang munafik. Orang yang malas sholat itu orang-orang munafik. Dan orang yang meninggalkan sholat belas, nggak sholat kepada Allah, adalah orang-orang yang kufur. Kemudian wadalilus siyam, dan dalil tentang puasa yang menunjukkan bahwa puasa merupakan sesuatu yang wajib dan salah satu rukun Islam. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman? Insyaallah kita beriman. Maka perhatikan ayat ini. Abdullah bin Mas'ud dahulu mengatakan, idza sami'ta Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak. Kalau kalian mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telingamu, perhatikan dengan baik. Fa innahu amrun tu'maru bih au nahyun tunha anhu. Karena ayat itu merupakan ayat yang berisikan perintah atau larangan. Para ulama menjelaskan bahwa setiap ayat yang dimulai dengan panggilan keimanan, dengan ya ayyuhalladzina amanu, dan ayat-ayat ini sudah dikumpulkan dan diberikan penjelasan secara khusus oleh Syekh Bakar Ibn Jabir Al-Jazairi rahimahullah. Beliau punya kitab yang namanya Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, panggilan Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Itu kitab yang bagus, perlu kita renungi. Setiap ayat yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu memiliki 3 faedah. Memiliki 3 faedah. Yang pertama, ahamiyatu hadhil ayah. Ahamiyatu hadhihi al-ayah, menunjukkan pentingnya ayat tersebut. Setiap ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, ayat itu adalah ayat yang penting. Ada ayat yang gak penting? Semua ayat-ayat Allah itu penting, tapi kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, memiliki kapasitas kepentingan yang jauh lebih besar. Yang kedua, ayat itu berisikan konsekuensi
keimanan. Anna tatadammanu muqtadon min muqtadayatil iman. Bahwa ayat tersebut adalah sebuah ayat yang mengandung konsekuensi dari konsekuensi keimanan. Dulu ketika kita belajar di Al-Furqan, Ustaz Abu Baidah beliau sering membahasakan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau iman kalian benar, kalau iman kalian jujur, kalau iman kalian betul-betul ada di dalam hati, maka kerjakan perintah yang ada dalam ayat ini dan tinggalkan larangan yang ada di dalam ayat ini. Kalau imannya benar, karena ini konsekuensi. Namanya konsekuensi, kalau ditinggalkan berarti tidak berguna iman seseorang. Maka perhatikan. Kemudian yang ketiga, hadhil ayah tadullu ala syarafil mu'min. Ayat ini menunjukkan akan kemuliaan seorang yang beriman. Menunjukkan akan kemuliaan seorang yang beriman. Manusia ya ikhwan, di mata Allah semua sama, terlahir dari sesuatu yang sama, hidup dengan perjalanan hidup yang sama, ketika mati pun sama. Tidak ada yang membedakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang ada di dalam dadanya. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keimanan itu dibarengi dengan ilmu agama. Subhanallah. Apalagi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berilmu, ulama, maka derajat mereka semakin tinggi. Maka perhatikan, wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, siapapun yang memiliki keimanan sekecil apapun, antum dipanggil oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Puasa, apa itu puasa? As-siyamu lughatan, puasa secara bahasa, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apapun. Menahan diri dari ngomong, secara bahasa disebut puasa. Nahan diri dari bergerak, secara bahasa disebut puasa. Nahan diri dari minum, secara bahasa disebut puasa. Dan menahan diri dari apapun, secara bahasa disebut puasa, siyam. Adapun secara syar'i, puasa atau siyam adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, dimulai sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, ta'abbudan lillahi ta'ala, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu puasa. Dan puasa ini ikhwan adalah sebuah ibadah yang bukan hanya Allah syariatkan kepada kita umatnya Muhammad, tapi juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Dalilnya, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian.
Kemudian faedah puasa Allah sebutkan di dalam ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan inti dalam berpuasa bukan sekedar menahan lapar, menahan dahaga. Jauh lebih dari itu. Bahkan inilah yang menjadi tolak ukur kualitas puasa seseorang adalah ketakwaan di dalam jiwanya. Ketika puasa seorang kok tidak melahirkan takwa Allah, tidak menambah takwanya kuat, tidak menambah imannya meningkat, maka puasanya perlu dicurigai. Pasti ada yang keliru. Makanya para ulama mengatakan laisa siyamu anit ta'ami wasyarab. Puasa itu bukan sekedar nahan diri dari makan dan minum, tapi puasa itu menahan diri dari hawa nafsu yang liar supaya mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan takwa Allah. Itu puasa. Kemudian kita selesaikan wa dalilul hajj, dan dalil tentang haji. Dalil yang menunjukkan haji merupakan sebuah kewajiban dan rukun Islam. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan untuk Allah wajib atas manusia untuk melaksanakan hajjul bait, haji ke Baitullah. Al-bait di sini maknanya Ka'bah. Untuk Allah wajib ditunaikan oleh manusia. Apa yang wajib ditunaikan? Haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Allah enggak butuh kepada kita. Kita kaya, kita mampu, enggak mau haji, kita sendiri yang rugi. Allah enggak rugi. Allah enggak butuh, dan Allah tidak akan termadharati. Nah, itu dalil bahwa haji termasuk sesuatu yang wajib, bahkan termasuk rukun Islam. Haji, apa makna haji? Haji secara bahasa artinya al-qasdu. Qasada yaqsidu qasdan. Al-qasd, menuju. Adapun secara syar'i, haji adalah qasdu baitillahil harami wal masyairi li adai ibadatin makhsusatin fi zamanin makhsusin bi kaifiyatin makhsusatin atau muayyanatin. Haji adalah memaksudkan atau menuju kepada Baitullahil Haram. Di mana ini? Di Makkah. Jadi haji itu ke Makkah, bukan ke India, bukan ke Nunggal Rejo, bukan ke Takwa, bukan ke Bandar Lampung. Haji itu ke Baitullah Al-Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah, yang di situ ada Ka'bah yang asli, bukan Ka'bah tiruan. Kalau sekarang Ka'bah kan banyak, tapi banyak tiruan. Yang asli adalah di Makkah. Maka nggak bolehlah daripada ke Makkah jauh-jauh, ke Takwa aja. Di sana kan ada Ka'bah. Minimalis, nggak bisa. Harus ke Baitullahi Al-Haram. Maka yang hajinya ke
mana India, Bangladesh, keliru, salah tujuan. Menuju Baitullahil Haram untuk melaksanakan sebuah ibadah yang khusus. Ibadahnya khusus. Tata cara haji tidak ada yang menyamai. Umroh pun menyamai hanya dalam beberapa titik, tidak semuanya. Kan gitu. Jadi untuk melakukan sebuah ibadah yang khusus fi zamanin maksus, di waktu yang dikhususkan, yang sudah ditetapkan, yaitu pada bulan Dzulhijjah dan sebelumnya. Jadi nggak boleh lah saya pengen haji sekarang lah, mumpung sepi, apalagi lagi ada corona kan sepi, enak kayaknya haji sekarang. Nggak bisa. Beda dengan umroh. Kalau umroh bisa, kapan saja kita ingin, bisa. Makanya teman-teman yang belajar di sana, alhamdulillah, yang belajar di Saudi, di Arabia, mereka punya keutamaan yang sangat besar. Mereka bisa umroh tiap pekan atau tiap bulan. Maka antum ya ikhwan, yang ikhwan ini bukan yang akhwat. Kalau yang akhwat di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Nah iya, mau ngapain jauh-jauh? Kecuali kalau ada mahramnya, nggak apa-apa ke sana. Kalau sendirian jangan. Yang ikhwan, antum usahakan belajar antum jangan mandek di tahqimus sunnah. Jangan mandek di sini lulus, wah saya sudah jadi ustad, mirip kayak Ustadz Abu Hamam. Jangan. Di sini antum masih di titik awal, masih butuh perjalanan yang sangat panjang. Maka utlubul ilma ila Madinatin Nabi SAW. Belajarlah ilmu agama sampai ke negerinya Nabi SAW. Jangan ke negaranya orang-orang kafir. Ada orang muslim dari negeri muslim belajar agama Islam ke negara orang kafir. Ini salah alamat. Sampai sana diblusukkan sekalian, pulang-pulang bawa syubhat. Jadinya nampaknya Islam, batinnya kekufuran. Maka hati-hati. Nah, jadi sampai ke situ tadi ya. Bikaifiyatin muayyanah, dengan tata cara ibadah yang sudah ditentukan, tidak boleh buat-buat sendiri. Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Dan dalam semua ibadah ya ikhwan, kita harus mencontoh Nabi SAW, tidak boleh semaunya sendiri. Dalam masalah salat, Nabi SAW mengatakan, innama fa'altu hadza lita'lamu salati wa lita'tammu bi, supaya kalian tahu bagaimana tata cara salatku dan agar kalian bisa mengikutiku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka tata cara ibadah seluruhnya sudah ditentukan caranya, diajarkan, tinggal dipelajari, diikuti, nggak usah neko-neko, buat-buat sendiri, buat-buat cara sendiri dan berinovasi sendiri, nggak perlu. Inna hadad dina kamilun la yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan. Agama ini sudah sempurna, nggak butuh dengan yang namanya tambahan, tidak butuh dengan yang namanya pengurangan. Nah, cukup insyaallah. Dengan ini selesai pembahasan tentang rukun Islam, dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lanjutkan arkanul iman, rukun-rukun iman. Sebelum ditutup, rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 2, iqamis salah. 3, ita'iz zakah. 4, hajjil bait wa shaumi ramadan. Nah, barakallahu fiik. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.